Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, selamat sore. Selamat datang di Taman Pemakaman Lux Eterna, cahaya abadi. Berada di pekuburan mengingatkan kita dari mana kita berasal dan kemana kita menuju. Berada di pekuburan membuat hati kita dekat dengan Tuhan pencipta kita, juga dekat dengan semua orang yang kita sayangi, khususnya yang sudah mendahului kita. Berada di pekuburan membuat kita juga merindukan rumah Tuhan, rumah Allah, yang dalam bacaan pertama Elia masuki dalam rupa sebuah gua yang teduh, gua yang nyaman, gua di mana Allah hadir. Semoga doa-doa kita di kaki Bunda Maria dan Yesus yang mengalami kematian, semoga doa-doa kita di atas bukit berdekatan dengan salib Tuhan yang wafat, antar saudara-saudari kita yang dimakamkan di sini maupun di mana saja dalam gua kerahiman Tuhan yang abadi. Allah menyuruh Nabi Elia pergi ke Gunung Horeb. Untuk apa? Untuk menerima misi, perutusan, tugas dari Tuhan. Kita tahu dalam kisah sebelumnya, Elia baru saja mengalahkan 450 Nabi Baal yang menyembah kepada dewa-dewi. Elisa baru saja membuat orang Israel yang murtad berbalik kepada Tuhan. Maka Raja Ahab bersama istrinya Isabel yang membawa masuk dewa-dewi kafir ke Israel menjadi marah kepada Elia. Mereka mencari dia dan hendak membunuh dia. Elia ciut. Nabi Elia takut dan dia lari. Dia ingin mati karena dia takut menghadap raja dan ratu yang jahat itu. Dia tidur di bawah sebuah pohon. Ketika dia terkaget bangun, dia berseru, Tuhan, biarlah aku mati. Cukuplah bagiku. Tapi Tuhan tidak membiarkan nabinya. Tuhan tidak membiarkan orang pilihannya. Tuhan tidak membiarkan orang yang dia mau pakai menjadi orang penekuk, penakut, dan pengecut. Orang yang malas, orang yang menyerah, orang yang putus asa. Malaikat katakan, bangunlah dan makanlah. Tuhan menyediakan roti dari langit, roti dari surga. Elia makan, dan sesudah itu dia berjalan 40 hari 40 malam non-stop sampai ke Gunung Horeb. Tuhan membuktikan, Tuhan menunjukkan orang-orang pilihan, umat-umat beriman yang baik. Kita semua tidak lepas dari saat-saat krisis, dari saat-saat ketakutan, dari saat-saat cemas. Kita semua pernah mengalami pengalaman-pengalaman tidak mampu lagi untuk maju, rasa tidak bisa, rasa terkapar, mati jauh. Banyak dari kita yang sering memilih tidur jauh, mau jadi apa tidur jauh. Persis seperti Elia. Tuhan bangunkan, tidak, orang pilihanku harus berdiri, orang pilihanku harus maju. Dan Tuhan memberikan bekal, kekuatan. Itulah roti dari surga, itulah Ekaristi. Nah, dengan modal Ekaristi ini, Elia naik ke Gunung Horeb. Di sana dia temukan sebuah gua, di sebuah gunung tinggi, di mana hanya ada ketandusan. Sebuah gua sangatlah indah, bisa berteduh di siang bolong, ya, bisa santai di malam hari, teduh, tenang, aman, nyaman, terlindungi. Gua ini adalah simbol rahim Allah, Allah yang maha rahim.
Seperti ketika kita masih janin ada di rahim mama, aman, damai, tenang, dan tentram. Kita dilindungi, kita dijaga, kita diberi hidup. Elia masuk ke gua. Dia menemukan kedamaian. Dia menemukan perlindungan dari kejaran Ahab dan Isabel. Dia mendapatkan sungguh-sungguh ketenangan dalam. Tapi itu juga orang-orang pilihan Tuhan tidak hanya untuk menikmati kenyamanan. Cukup engkau sudah istirahat, cukup engkau sudah mengalami aku ada bersama engkau. Elia, keluarlah. Tugasmu belum selesai. Elia keluar mencari di mana Tuhan yang berbicara. Ada angin ribut keras sekali, tapi Tuhan tidak ada. Ada gempa bumi yang dahsyat, batu berterbangan, tapi Tuhan Allah tidak ada. Ada api yang kilat sambar menyambar, Tuhan Allah tidak ada. Kemudian dalam sepoi-sepoi angin senja, dalam kesejukan, ditiup angin yang lembut, yang nyaman. Dalam keheningan, keteduhan, Elia mendengar suara Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan nyata, Tuhan ditemukan, Tuhan dijumpai dalam keheningan doa, dalam keteduhan hati, dalam jumpa pribadi antara Tuhan dan Elia. Doa adalah media, sarana perjumpaan dengan Tuhan. Keheningan, ketenangan adalah dasar hidup kita untuk mengalami kehadiran, untuk mendengar bisikan Tuhan. Bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak hadir dalam gegap gempita yang bersorak-sorai, teriak-teriak. Tuhan juga tidak langsung hadir dalam musik yang gegap gempita, hancur-hancur anak tali. Tuhan dijumpai dalam keheningan dan keteduhan. Dewasa ini ada kecenderungan bikin gereja yang megah, besar-besar, ribuan orang, musik yang dahsyat, pung 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 pung, jantung melonjak-lonjak. Dengan permainan lampu yang saat sambar menyambar, merah, kuning, putih, abu-abu, zebra semua. Orang punya jiwa jadi hati-hati. Di sana tidak ada Tuhan Allah. Tuhan Allah hadir lebih dalam keheningan, lebih dalam keteduhan, lebih dalam perjumpaan. Tuhan bertanya, Elia, apa yang kau lakukan di sini? Kau bikin apa? Elia berkata, aku bekerja serajin-rajinnya untukmu Tuhan. Sebab orang-orang Israel telah meninggalkan kakinya dari engkau. Mereka telah merobohkan mezbah-mezbahmu. Tinggal aku sendiri. Teman-teman nabi yang lain sudah dibunuh semua. Tinggal aku sendirian. Orang pilihan Allah tidak cari kuantitas, tidak cari teman-teman bergerombol untuk setia. Biar sendirian, biar tinggal dia sendirian, dia setia. Dia bertaut pada Allah, dia mencari Allah, dia berseru kepada Allah. Allah melanjutkan, pergilah, turunlah dari gunung ini. Turunlah dari gua yang aman dan nyaman ini. Pergilah ke jalan yang engkau lewati tadi. Di sana ada 3 orang. Ada 2 harus kau urapi jadi raja. Dan yang 1 kau urapi menjadi nabi yang akan menggantikan engkau. Elia turun menunaikan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Orang utusan Tuhan ada saatnya, ada waktunya.
Seorang utusan Tuhan tidak pernah berhenti. Dia harus mempersiapkan orang-orang muda. Dia harus mempersiapkan anak-anak muda untuk melanjutkan, untuk meneruskan. Orang-orang yang dipilih Tuhan sekali dipakai, tetap dipakai. Nyanda ada masa pensiun. Nyanda ada masa goyang-goyang kaki. Ya, biar di penjara sototopore, dia masih boleh pici-pici rosario, berdoa untuk dunia, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk jiwa-jiwa. Tetap ada yang dia boleh buat. Tuhan minta itu. Elia, pergi, lanjutkan tugasmu, siapkan orang-orang muda untuk melanjutkan estafet iman, estafet keselamatan. Saudara-saudari, kita berada di puncak bukit Taman Pemakaman Lux Eterna. Kita naik ke Gunung Horeb bersama Elia. Kita datang pada rahim Tuhan, pada gua kerahiman Tuhan. Kita sendiri ingin perlindungan, kita sendiri ingin kenyamanan dan kedamaian, seperti bayi dalam rahim mama. Kita sendiri mau berdoa di sini, semoga dalam gua Tuhan, dalam rahim Tuhan, kita mengalami kedamaian senantiasa. Semoga rahim Tuhan menjadi pelarian kita, persembunyian kita, sekaligus sumber kekuatan, tempat perjumpaan, sekaligus titik berangkat untuk perutusan. Sekaligus di hadapan Allah, di atas bukit ini, kita berdoa kiranya Tuhan membukakan gua kerahimannya yang abadi bagi jiwa saudara-saudari kita yang telah wafat. Kita berdoa agar mereka menemukan kerahiman yang abadi, tempat di mana mereka merasa aman, nyaman, teduh, baik siang maupun malam. Mereka tidak disusahkan oleh teriknya siang, mereka tidak disusahkan oleh dinginnya malam, karena mereka berada dalam gua Tuhan, gua Allah, rumah Tuhan, rumah Bapa. Kita mohon semoga mereka yang dalam hidupnya telah berusaha menjadi garam, telah berupaya menjadi terang, telah berupaya mengikuti Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, dibukakan tempat ini, dibukakan gua keabadian. Seperti Tuhan bertindak dengan lembut kepada Elia yang putus asa, kepada Elia yang minta mati saja, kepada Elia yang merasa tidak mampu. Mungkin saudara-saudari kita, mungkin kaum keluarga kita, mungkin mereka yang dibaringkan di sini dan dimanapun pernah merasa tak kuat, pernah merasa putus asa, pernah kehilangan iman akan Tuhan. Sebagaimana Tuhan berkerahiman pada mereka, sebagaimana Tuhan mengasihi Elia dan membukakan guanya di Horeb. Di atas bukit ini kita berdoa, Tuhan, bukakanlah pintu gua kerahiman-Mu bagi saudara-saudari kami ini. Tuhan, masukkanlah mereka dalam kedamaian dan ketentraman. Tuhan, biarlah tangan-Mu menjemput, merangkul dan menerima mereka, karena kami menyerahkannya, kami mengikhlaskannya, kami meletakkan mereka dalam pangkuan. Semoga di gua abadi kerahiman Tuhan, saudara-saudari kita beristirahat dalam kekekalan. Sementara kita yang berjuang di dunia ini, jangan lupa gereja. Mengapa? Gereja adalah gua Tuhan saat ini. Gereja adalah gua di mana kita datang bertemu dengan Tuhan. Di sana ada keheningan, di sana ada keteduhan pribadi maupun bersama-sama. Di sana ada Tuhan yang berbicara, ada Tuhan yang bersabda. Di sana ada Tuhan yang membangunkan kita, Elia, ini tubuhku, ini darahku.
Di sana ada malaikat, gereja kita banyak malaikatnya. Dua malaikat yang baru datang ini. Selamat datang. Ada malaikat-malaikat yang ikut mendoakan kita, yang ikut mendukung perjuangan kita, yang ikut membawa doa-doa kita ke hadirat Allah. Semoga saudara-saudari kita yang masih hidup di dunia ini menggunakan, memanfaatkan gereja. Itulah gunung Horeb kita, itulah gua kerahiman Tuhan. Agar kita yang terbiasa mendapatkan keamanan dalam ziarah di dunia ini, tak canggung-canggung lagi nanti bergabung dengan Tuhan dan semua saudara-saudari kita dalam buah kerahiman ilahi di surga. Amin. Apakah yang engkau lakukan di sini? Aku bekerja segiat-giatnya ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, sebab bangsa Israel telah meninggalkan Engkau. Marilah berdoa. Engkau memanggilnya untuk masuk dalam hidup yang baru. Semoga Engkau memperhatikan doa-doa kami yang berdiri di atas pemakaman ini. Semoga kiranya mereka yang kami doakan dan kami serahkan pada kerahiman-Mu, Kau jemput untuk kehidupan yang baru, yang abadi. Dan semoga sepanjang hidup kami sehari-hari kami berusaha menjadi terang dan garam bagi satu sama lain. Kami berupaya untuk selalu hadir dalam gua kerahiman, di mana kami menimba sabda Bapa dan tubuh dan darah-Mu sendiri, yang menjadi bekal perjalanan kami sampai ke gua kerahiman Bapa. Kasihanilah dan sayangilah semua jiwa-jiwa yang kami doakan. Perkenankanlah mereka menikmati sukacita-Mu yang abadi. Karena Engkau berkata, datanglah kepadaku, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Kami puji muliakan Dikau ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, terima kasih banyak atas kehadiran kamu, tapi terutama karena doa-doa kamu untuk mereka yang membutuhkan doa-doa kita. Berdirinya kita di sini, ekaristi kita hari ini, dengan kemurahan Tuhan membukakan pintu surga bagi jiwa-jiwa yang Tuhan tentukan sudah waktunya. Doa kita berguna, tapa kita bermanfaat, dan cinta kita tidak berkurang kepada mereka. Terima kasih banyak kepada Rayon 2, kepada Komsos, kepada semua pihak, Regi dan teman-teman, Icat yang sudah mengatur tempat ini menjadi tempat kita merasa dekat dengan Tuhan, dekat dengan saudara-saudari kita, dan kita merasa juga bahagia boleh mendoakan orang-orang semua yang menitipkan doa mereka. Mari sekarang kita mau kita semua. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Dibukakanlah pintu surga bagi saudara-saudari kita yang telah wafat. Dan dibukakanlah pintu berkat dan rahmat belas kasih Tuhan kepada kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Moga-moga jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena